Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih merelakan duduk di majelis ini, dan yang punya hajat, mudah-mudahan Allah bantu hajatnya segera tertunaikan dan balik ke sini lagi untuk ngaji. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Dzulhijjah, hari ke-8 menurut versi Makkah, hari ke-7 menurut versi nasional. Dan hari ini juga sangat patut kalau kita itu puasa. Mudah-mudahan semuanya hari ini ya. Puasa apa Pak? Senin sama Kamis. Hari ini jamaah haji masuk ke Mina untuk tahliyah. Dan besok puncaknya Arafah hari Jumat, persis seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tahun ini bulat lagi, kembali kepada titik awal. Dan itu terjadi setiap 13 tahun sekali. Makanya kita nyesel kalau nggak haji tahun ini sebetulnya. Makanya lebih nyesel lagi udah dapat panggilan tahun ini batalin diri. Wah, itu orang khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia. Lebih nyesel lagi di sono udah mati di Arafah, dibawa lagi ke Pekalongan. Nyesel. Masya Allah. Ini yang paling akhir ini nyeselnya. Wong mati di Madinah itu aja untung. Faman istata'a an yamuta bil Madinati falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah lakukan. Tapi normal ya Pak. Enggak bunuh diri. Kalau bunuh diri enggak ada persyafaat. Oke. Sebelum saya bahas polemik pemindahan makam Rasul, saya ingatkan dulu pertama puasa Arafah. Ikut Indonesia apa ikut Mekah? Pertanyaannya, Arafah di Sentul apa di Mekah? Kecuali kalau ada Arafah 2 di Mekah 1, di Sentul 1. Berbeda prospeknya ketika kita sekarang ini puasa, terkait dengan waktu kok bisa berbeda. Arafah ini terkait dengan waktu dan tempat, nggak bisa dibohongi. Oleh karena itu kita anjurkan puasanya ikut Arafah. Kalau antum puasa di sini berarti ikut Indonesia. Namanya puasa bukan puasa Arafah, puasa Indonesia. Ya. Nah, untuk sholatnya ikut Indonesia. Alasannya apa? Menjaga utuhnya syiar itu wajib, menjaga kesatuan itu wajib, dan di dalam hal ini pemerintah yang ditetapkan kan Idul Adha-nya bukan Arafahnya. Iya nggak Pak? Pemerintah sini menetapkan Arafah, apa menetapkan hari raya?
Dan tidak ada masalah sholat hari raya itu tanggal 11, 12 saja boleh, 13 saja boleh. Karena ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan minum dan dzikir sama Allah. Maksudnya di sini apa? Takbir dan tahlil serta sholat. Kalau sekarang ada orang yang ngeyel sih memang enggak, mungkin tanya-tanya, apa bisa sholat tanggal 12, 13? Pak, bisa enggak kurban tanggal 11, 12, 13? Padahal kurban sama sholat itu pakai. Boleh kurban, boleh sholat. Ada kurban, ada saudaranya di mana? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha wanhar sembelih. Kan itu satu paket, itu satu ayat. Fasholli, sholatlah maksudnya di sini Idul Adha wanhar sembelihlah nahar. Kenapa yang dikatakan oleh Allah di sini nahar, yaitu tengkuk penyembelihan, prosesi penyembelihan unta? Karena pada umumnya mereka itu bergemuruh rame riuh nyembelih unta. Gitu. Kalau di sini kagak ada unta, ada pun di taman safari, ya, udah tua, bangka lagi. Itu susah di sini. Di korban juga susah, ditonton aja susah. Tuh. Dan unta itu masya Allah ajaib, hewan purbakala yang masih tersisa di muka bumi. Lihat bentuknya Pak, kepala kambing, badannya gunung. Nah, itu mana ada? Gitu. Cari aja hewan apa tuh? Ya unta. Gitu. Terus kemudian hewan paling lembut. Makanya kalau dia itu tersinggung dikit aja, ngambek. Kalau mau disembelih, nangis, keluar air mata. Kalau minum tahannya 16 hari, habis itu nggak minum betah. Dan nggak mau nyelingkuhin emaknya. Itu mana ada? Nah, itu hewan. Itu nggak mau nyelingkuhin emaknya, tahu. Jadi diberikan ketajaman oleh Allah. Itu ini emak saya. Itu nggak mau. Itu kambing, itu unta. Manusia ternyata ada yang lebih jahat daripada unta. Dan yang hebat lagi hadirin sekalian, kencingnya menjadi obat manjur untuk penjagaan imunitas pankreas. Oh. Makanya Rasulullah SAW menyuruh di dalam hadis Bukhari, orang corona berobat pakai kencing unta, habis itu minum susu. Kenapa? Ternyata susunya itu netralisir. Masya Allah. Dan ketika itu kan kabilah corona itu datang ke Madinah untuk tujuan belajar, kemudian kena penyakit kembung-kembung, perut mules-mules, mencret, badannya greges, disuruh minum. Ternyata Masya Allah Pak, pengaruh cuaca, minum itu jreng udah kalah. Kalau yang sekarang apalagi antamin, apalagi bejo, kalah. Hanya sekedar 1 sendok, subhanallah, apalagi untuk jaga imunitas itu pankreas. Dan itu diteliti sudah, hasil penelitian akurat. Dan kenapa suruh minum? Karena untuk netralisir itu susu. Jadi habis minum kencing tuh Pak, baunya nggak habis-habis. Makanya biasanya diikutin lalap tuh. Minum itu hilang. Persis seperti habis kita makan durian, montongnya kita kasih air, cuci di situ nggak boleh. Karena rata-rata penawar itu nggak jauh-jauh. Contoh penawarnya istri di mana? Di suaminya. Itu. Penawar agama di mana? Ulamanya. Itu. Penawar negara mana? Presiden, DPR-nya. Itu. Beres semua ya beres. Itu. Jadi nggak jauh-jauh. Racunnya juga begitu. Racun ular di mana? Nggak jauh-jauh. Penawarnya juga di sini. Oke.
Dengan demikian kita sarankan Bapak Ibu sekalian puasanya Kamis Jumat untuk Arafah. Hari rayanya tanggal 11. Hari Ahad. Kurbannya juga sama, nggak ada masalah. Nah, masalah kriteria kurban sedikit saya jelaskan. Pertama, nanti di forum tanya jawab kita bisa ungkap lebih luas. Intinya gini Pak. Pertama, kata Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya, bagaimana kurbanmu pada zaman Rasul? Kata beliau, kami dulu setiap satu kakak menyembelih satu kambing, dimakan dan dikasihkan makan ke orang lain. Setelah orang bangga-banggaan, kamu lihat seperti yang sekarang terjadi. Jadi sekarang hadirin sekalian, ada orang korban suami satu kambing, istri satu kambing sendiri-sendiri. Itu sudah konteksnya bangga-banggaan. Yang benar satu kakak satu kambing. Dan yang mana jelas Rasul itu setiap tahun menyembelih cuma 2 kambing Pak. Itu pun satu kambing atas nama dirinya untuk keluarganya, satunya atas nama dirinya untuk umatnya. Loh, umatnya dikorbankan. Dikorbankan apa? Gimana Pak? Bahasanya enak gimana Pak? Dikorbanin. Sama aja. Nah, bapak-bapak ini tahun ini harus mengkorbankan istrinya. Ya, tolong istri-istrinya itu dikorbankan. Jadi nggak usah istri sendiri korban, cukup korban suami, anak-anaknya juga cukup. Pak, kalau Rasul itu mau dan itu baik, itu kaidahnya baik. Rasulullah yang paling utama menyembelih lebih dari itu, apalagi istrinya 9. Berarti Rasul itu minimal 1 tahun itu 10. Dia 1, istrinya berapa? Apa cuma 1 istri? Itu aja takut sama istri. Kayaknya jadi takut istri tua. Ini 9. Oleh karena itu hadirin sekalian, cukup 1 untuk dirinya atas nama keluarga. Bahkan yang sudah mati pun nggak perlu disembelihkan kurban. Kenapa Pak? Kurban itu kan ibadah. Pertanyaannya kan gini sepele. Orang yang sudah mati masih punya kewajiban untuk mengamalkan ibadah, terikat dengan syariat atau udah lepas? Lepas. Orang mati udah nggak sholat lagi, orang mati nggak zakat lagi, nggak puasa lagi, termasuk juga nggak kurban. Karena kurban itu termasuk ibadah. Kalau orang ibadah sudah lepas dari ikatan, nggak wajib, nggak harus lagi. Anehnya kadang-kadang maaf, yang mati dikurbanin, yang hidup nggak kurban. Sama seperti ada di kampung itu, ada keyakinan aneh-aneh di kampung. Kalau Idul Fitri begini, apa aja dimandikan, kambing, sapi, sampai linggis, bendo itu sampai pecok dimandiin, dianya sendiri nggak mandi. Itu ya Allah. Nah, yang lebih lucu lagi, kurban itu katanya diyakini juga nanti menjadi kendaraan di Siratal Mustaqim. Ini keyakinan aneh, nggak tahu siapa yang ngasih. Jadi motivasi akhirnya apa? Mereka semangat berkurban. Tapi kan kasihan Pak, di sekolah-sekolah itu yang satu kambing 200 orang. Gimana ngangkutnya tuh kambing? Benar-benar ngangkutin 200. Yang lebih lucu lagi, kurban dikasih nama semua, ya, nama-namanya kambing. Pak, kambing Bapak namanya ini Abdurrahman, Khalid, Bejo, Natno, Parti, Paijo. Itu supaya nanti di akhirat masih ingat. Itu. Kenapa nggak diabsen aja sekalian? Itu nggak benar Pak. Ya, di dalam kalimat wayusammi itu maksudnya baca Bismillah, bukan diberi nama. Yang juga yang dipotong, dilarang motong rambutnya, kukunya. Ada sebagian dikembalikan ke kambing, kukunya kambing katanya. Mana ada kambing punya kuku?
dipotong repot juga. Pakai gunting apa? Yang dilarang itu kukunya yang korban, rambutnya yang korban. Biar ngerasain seperti orang yang sedang ihram haji umroh. Oh, rasanya kayak gini ya. Kita insya Allah kapan-kapan bisa haji gitu. Nah, soal masalah kaitannya dengan sekarang masuk ke tema ini. Hadirin sekalian, beberapa waktu lalu geger tentang polemik makam Rasul dipindah. Bagaimana sih sebetulnya menurut perspektif Islam? Dan tuduhannya lagi nggak ngenain telinga, katanya memang dari sononya Wahabi nggak seneng kuburan. Loh, kok ada orang nggak seneng kuburan? Siapa yang nggak mati dikubur, Pak? Yang mati nggak dikubur itu cuma satu. Enggak, mati listrik. Itu dikubur. Itu semua. Kalau sekarang kita nggak senang kuburan, berarti nggak senang mati dan prosesi kematian. Cuma permasalahannya kita itu ingin ngamalin hadis Rasul itu banyak sekali. Di antaranya hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan nabinya menjadi masjid, tempat ibadah, tempat doa. Artinya sekarang simpelnya dari berbagai macam hadis itu yang ada, nggak mungkin ngumpul masjid sama kuburan itu loh, Pak. Masjid tempat lain, kuburan tempat lain. Biar sama-sama aman. Yang mati aman, yang hidup aman. Kalau sudah dicampur, nanti itu darul mafasid yang kita lakukan. Apa itu darul mafasid? Muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya lebih kita dahulukan daripada menarik maslahat. Apa? Bentuknya kesyirikan, hanyut, orang bisa saja mengkultuskan yang ada di kuburan. Makanya sampai Rasul mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, tolong kalau sholat jenazah, itu kalau sebelum disolatin jangan diletakkan di depan imam, ya, di belakang dulu, baru nanti kalau sudah datang waktu sholat dimasukin. Kenapa? Kalau kita sholat di depan kuburan aja yang kuburan nggak boleh, yang itu sudah ditutupin berlapis-lapis apa? Tanah. Bagaimana wujud jenazah di depan kita? Lebih nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini dilarang supaya darul mafasid. Bisa saja orang hanyut, apalagi yang mati orang hebat, orang punya kedudukan, punya karismatik, bisa saja minta mbahnya yang disebut. Dan subhanallah Pak, memang suatu hal yang ajaib. Dimanapun kalau pengajaran agama itu lemah, kuburan makmur. Dan dimanapun di daerah sekarang ini ada kuburan-kuburan keramat. Apalagi sekarang di Bali baru aja ditemukan kuburan keramat Wali Pitu. Kan di Jawa Wali Songo, di sono Wali Pitu. Katanya yang penemunya adalah salah seorang tokoh agama Pesuruan. Katanya dikeker dari Pesuruan, ternyata ada jumlah tujuan. Sekarang lebih ramai daripada kunjungan Wali Songo. Terutama contoh aja ketika saya kemarin di Bedugul lagi ambil zot, wah itu ternyata orang dari Lamongan, Mojokerto, Jombang. Ada apa Pak? Wah, Bapak nggak tahu di sini ada Wali Pitu. Ya itu kan nggak harus saya ketahui Pak. Ya, ternyata ke Wali Pitu. Nah, bentar lagi ada Wali Limo. Itu sebentar lagi juga kesusu Wali Teluk. Nah, Wali Siji Jakarta. Itu. Ini semua nanti dia. Bahkan ada sekalian yang aneh, kuburan yang dikeramatkan hampir nyaris di seluruh dunia itu nggak jelas siapa yang dikubur di situ. Nggak jelas Pak.
Contoh aja Bapak kalau jalan-jalan ke Aqsa, kuburan yang jelas Bapak, nggak ada. Ini kuburan Syuaib, benar nggak Pak? Ini Nabi Syuaib? Ya katanya sih begitu. Sebelah siapa? Ini Rifqah, ini istrinya Nabi Musa. Tapi menurut sejarah katanya yang ini Syuaib loh Pak. Yang benar yang mana Pak? Ini Syuaib apa ini Rifqah? Ya bisa aja dua-duanya. Bingung sendiri nih kaitannya. Termasuk katanya ini kuburan Nabi Musa, ini kuburan, nggak ada yang jelas. Bahkan di salah satu tempat yang sangat dikultuskan di Saudi itu ternyata dulu sebelum terjadi dakwah tauhid gencar, salah satu Badui, orang Badui jatuh miskin. Kemudian tinggal satu-satunya unta mati. Akhirnya untanya dikubur. Diiklanlah ke seluruh seantero Saudi yang mati di sini adalah wali bulan. Akhirnya Pak, pengunjungnya beludak. Si Badui ini akhirnya kaya. Contoh aja Pak, sekarang Bapak kalau ke Jawa Tengah ada namanya kuburan Kiai Balak di Karanganyar nih. Mungkin kalau ada orang kaya Karanganyar tahu. Sama di Sragen di sana ada kuburan Kiai Samudro. Wah itu Masya Allah pengunjungnya ribuan. Apalagi menurut hari baiknya Jumat Kliwon, waduh Masya Allah, sampai 250 sampai 500 ribu. Siapa yang mati? Katanya di sini Kiai Samudro. Yang lebih lucu lagi, tokoh-tokoh nasional pernah datang ke Jombang. Ada di Jombang itu di tengah kota masjid miliknya Muhammadiyah. Kemarin saya Ba'dal Id tabligh di sana. Di belakangnya itu ada kuburan. Orang pengurus masjid nggak tahu Pak kalau ada kuburan siapa. Itu dari seluruh penjuru Indonesia datang ke situ. Katanya di sini ada kuburannya Ki Ageng Selo. Katanya itu. Walhasil orang-orang yang dulunya hidup itu masih dalam kondisi ya biasa-biasa aja, setelah meninggal itu ternyata lebih hebat setelah mati. Ini kira-kira akal sehatnya apa? Oh mati aja nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau seandainya kelebihan itu dimiliki oleh malaikat, minta aja sama malaikat. Sementara minta sama malaikat kan syirik. Kalau yang memberikan kehebatan adalah Allah, ayo direct langsung minta aja sama Allah. Sementara Rasul mengatakan faida sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah. Anehnya yang laris adalah hadis palsu, idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Jika kamu kebingungan dalam menghadapi masalah, datanglah ke kuburan. Bahkan di kuburan-kuburan wali itu, maaf saya karena mau menulis tentang Wali Songo, saya beberapa sudah mengadakan survei. Nah, studi lapangan itu ada tempat khusus VIP untuk doa. Itu isinya hanya muat 40 orang. Di semua tempat, di Derajat, di Bonang, di semua itu ada tempat doa VIP. Itu ternyata bukan doa, minta. Bah, tolong Pak, saya begini. Kadang-kadang Bah, saya makhluk lemah Bah, kotor. Sementara kamu kan bersih. Udah gini aja Bah, nitip doa, sampaikan nama Tuhan ente ya Pak ya. Salam aja. Waalaikumsalam. Ada yang kadang-kadang datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, Qatilah, karena mau nyalonin jadi bupati atau wali kota. Assalamualaikum Dir, datang Dir. Ya, saya minta Dir tolong mintakan sama Tuhan ente Dir, kamu kan makhluk bersih, wali, bagus. Saya kotor, nggak berani deket langsung Dir. Ya, mintakan ya Dir ya sama Tuhan ente. Dan kul nanti kalau udah kul, saya datang lagi nyembelih unta 6 Dir. Begitu
begitu juga datang kuburan Hasanuddin, Assalamualaikum Din. Ya, gue datang Din, minta begini Din, saya akan buka toko bangunan, mudah-mudahan laris. Ya, tolong ya Din ya berkahnya, minta. Sudah gak ingat gimana Allah, mana itu sumber rezeki, mana yang ngasih keselamatan dan hilang. Inilah yang dijaga oleh pemerintah Saudi kepada kuburan Rasul. Yang Rasul sendiri akhir hayat menjelang meninggalnya mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu. Makanya karena itu kalau alasan Aisyah, kenapa Rasul itu tidak dikubur di tanah lapang, tidak dibaktik, tapi di tempat nyawanya dicabut, karena takut nanti kuburannya dijadikan sebagai berhala. Nah, alasan yang selanjutnya, yang kedua, ini tentang masalah, kita tegaskan di sini Pak. Kalau ada isu lagi, jangan percaya. Siapapun yang ngomong, tidak mungkin bahkan mustahil makam Rasul itu dipindah. Alasannya 4. Satu, dari sisi historis. Artinya dari mulai awal Rasulullah SAW kenapa dipilih di dalam di dalam rumahnya Aisyah, karena ada historisnya, ada sejarahnya, di mana para nabi itu harus dikubur di tempat nyawanya dicabut. Makanya saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendengarkan Umar bin Khattab tidak percaya kalau Rasul itu meninggal. Akhirnya didatangi, langsung ceramah, sesungguhnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguh kamu juga akan mati dan semua manusia itu akan mati. Man kana ya'budu rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad hidup terus gak pernah mati, dan barang siapa yang menyembah Muhammad sekarang mati. Akhirnya loyo lemes. Setelah itu bagaimana? Apakah Rasul dimandikan? Iya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Terus dikubur di mana? Kuburlah di tempat nyawanya dicabut, karena tidaklah Allah mencabut nyawa Nabi melainkan di tempat tanah yang mulia. Itu. Dan ini juga sekaligus menjadi ideologis. Alasan yang kedua, makam Rasul tidak akan mungkin dipindah. Alasan ideologis, ideologi kita, keyakinan kita, tidaklah ada Nabi dicabut melainkan di tanah yang mulia, maka harus dikubur di situ. Alasannya juga tertutup tadi, tidak potensi untuk dikultuskan, dijadikan sebagai sasaran-sasaran syirik. Coba aja Pak, jangankan kuburan Rasul, kuburan-kuburan selain Rasul aja tanahnya itu habis diambilin. Ada yang ngambil tanah sampai digunakan kopi break. Benar, saya dapat cerita. Ada orang yang datang ke kuburan, salah satu kuburan di Jawa Timur Pak, ambil tanah dipakai kopi break tiap pagi, diminum, diyakini barokahnya. Coba tanahnya kuburan Husain yang ada di Karbala itu Pak, ada pegawai khusus setiap hari itu minimal 10 gantiin tanahnya, karena habis setiap hari, diambil habis. Jadi ada beberapa gunung yang sudah disiapkan untuk apa? Ganti tanah itu. Lah kalau begitu, ngapain repot-repot ngambil tanah? Gunungnya aja langsung diambil. Ya kayak dulu Pak, kasus air Ponari itu loh Pak. Ini yang hebat airnya apa ponarinya apa batunya? Kalau ponarinya ya sudah, ponari aja suruh berdiam terus dijilatin. Kalau batunya diletakin aja di ember, kemudian kasih selang, kasih keran, enak pengunjungnya tinggal ngambil pakai keran, nggak capek, ponari sampai pingsan. Kalau yang hebat airnya sudah, air apa aja sekitar ponari ambil. Orang memang ditipu, ini juga begitu. Tanah diambil dari gunung, kasih diambil lagi. Karena apa? Tanahnya kuburan Husain itu sama dengan
obat segala obat. Tidak ada Zam-Zam kalah, udah kalah, udah Zam-Zam kalah, semua kalah. Itu. Bahkan Jibril itu izin untuk ziarah kuburan Husain ditolak oleh Allah terus. Siapa yang sekarang ziarah kubur ke kuburan Husain sekali sama dengan 70 kali umroh. Kalau Wali Songo kan 9 kali wali sama dengan 9 kali ziarah sama dengan haji sekali. Itu keyakinannya. Jadi siapa yang ziarah kuburan wali 9 kali sama dengan haji sekali. Ya, betul, ongkosnya maksudnya. Ya, ongkos ziarah sekali. Nah, dari sekalian yang dirahmati Allah, alasan yang kedua adalah ijma. Saat Nabi Muhammad dikubur di situ, Abu Bakar ditanya, di mana Rasul dikubur? Di tempat nyawanya dicabut. Karena tidaklah Nabi itu dicabut melainkan di tempat tanah yang mulia. Para sahabat ketika saat itu tidak ada satupun yang membantah, tidak ada satupun yang sekarang ini ngeles, tidak ada satupun yang sekarang ini mencoba untuk menyelisihinya. Berarti minimal di sini ijma' sukuti. Dengan demikian, siapa yang memindah kuburan Rasul sama aja menyelisih ijma'ul ummah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikubur di situ, dia itu minta wasiat. Pertama menjelang beliau jauh-jauh hari sebelum meninggal sudah minta kepada Aisyah. Setelah itu diizinkan, sebetulnya saya ingin dikubur di situ, tapi akhirnya dilirakan untuk Umar. Akhirnya dengan sekalian, pada saat itulah Umar bin Khattab mengatakan, nanti kalau saya mati tolong kubur di samping Abu Bakar. Wasiat. Nah, hadirin sekalian, polemik kuburan Rasul ini sebetulnya sejak zaman sahabat, tapi ini tuh belum ada kecuali setelah zaman Abdul Malik bin Marwan, di mana hujratu Aisyah, bilik rumah Aisyah yang notabene disitulah Rasul dikubur, disatukan sama Abdul Malik bin Marwan menjadi masjid. Di sini awal polemik, Pak. Sebelumnya nggak ada. Karena masjidnya Rasulullah sendiri, rumah Rasulullah sendiri, dan itu sudah final. Yang menjadi permasalahan polemik pertama kali, dan ini kontras antar para sahabat yang masih hidup ketika itu sama pemerintah saat itu, dan ketika itu juga para sahabat yang masih ada dan ulama-ulama pada saat itu gak setuju, di mana hujur Aisyah itu dimasukkan ke dalam bagian masjid. Karena dalam kondisi seperti ini nanti akan menjadikan kuburan menjadi masjid, masjid menjadi kuburan, dan kuburan menjadi bagian masjid. Itu polemiknya sejak awal, sejak zaman Ibnu Abbas ketika itu. Karena proses pemindahan ini Abdullah Ibnu Abbas masih ada, beberapa sahabat masih ada. Nah, akhirnya dari sekalian sampai sekarang, akhirnya pada zaman berganti pemerintah ini selalu menjadi polemik. Zaman Umayyah jadi polemik, Abbasiyah jadi polemik, dan selalu berganti-ganti bentuk. Nah, paling spektakuler pada zaman pemerintahan Utsmaniyah, dibangunlah kuburan Rasulullah itu segede masjid, sampai bentuknya kubah itu. Jadi kubah hijau itu sebetulnya kubahnya kuburan. Itu loh, Pak. Kubah kuburan. Dan di sampingnya menara. Dan dulu bukan hanya menimpa kuburan Rasul saja sama Abu Bakar Umar, bahkan termasuk kuburannya Utsman, kuburannya beberapa istri Rasulullah yang dibagi itu juga dikasih semacam apa sih Pak namanya? Rumah yang ada di kuburan itu namanya apa? Cungkup ya, itu cukup besar. Kalau Bapak lihat foto-foto kuburan Baqi, kuburan Rasulullah yang gaya lama pada si pemerintah Ottoman Turki, itu baru tahu besar. Nah, pada saat pembenahan dakwah tauhid sampai pada Mekah Madinah, yang pada saat itu pemerintah khalifah namanya Muhammad ibnu Saud, dan juga ada seorang ulama ketika itu Muhammad bin Abdul Wahab, mencoba untuk memberesin ini semua. Ditata, direstruktur ulang kuburan-kuburan ini supaya tidak menimbulkan kesyirikan. Akhirnya apa? Untuk tengah-tengah tidak dirobohkan itu cungkup,
Yang kalau cukup dipakai udah hilang semua, tinggal kuburan. Yang sisa adalah cukup di Rasulullah itu. Dibiarkan menjadi cukup masjid, tetapi kuburannya ini dibatasi 3 tembok. Tembok 1 masjid, kemudian tembok kuburan, baru setelah itu pagar pekuburan, untuk menghindarkan supaya orang tidak sholat menghadap kuburan. Itu saja. Jadi pemerintah Saudi itu ingin mengamankan, menengahi antara hadis Rasul dengan posisi kuburannya tadi tidak berubah, dan orang itu tidak melakukan penyimpangan saat sholat. Itu saja, nggak ada maksud lain. Supaya aman, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan, itu aja, sehingga dihindarkan. Toh sampai hari ini masih boleh sholat di Raudhah, nggak ada yang dilarang. Dan sampingnya Raudhah itulah makamnya Rasulullah. Dan Raudhah itu adalah tempat yang sampai sekarang dipertahankan, bahkan dipelihara, bahkan Masya Allah siapan pengunjung diatur tertib. Nah, orang itu cuma hasad itunya saja, tidak mau cari kebaikannya. Pak, kita ingin memberikan sedikit masukan. Ini insya Allah Mekah proses. Jadi Masjid Lama Mekah itu semua nanti akan dijadikan tempat tawaf. Jadi nanti tawaf itu tingkat 5. Sama dengan sa'inya juga sudah tingkat 5. Jadi nyambung. Masjid barunya nanti yang di belakang itu kemarin sudah trial dipakai per 1 Ramadan. Dipakai ketika, Masya Allah. Itu kalau kita masuk di koridor yang tengah itu, lihat Ka'bah pokoknya semuanya di set indah semua. Jadi kita duduk, kelihatan Ka'bah itu cakep sekali. Lampu-lampunya, ornamennya, Masya Allah. Itu nanti daya muat setiap tawaf 1 jamnya 150.000. Yang sekarang hanya 35.000, paling banyak. Nah, sekarang inilah dikurangi dalam rangka untuk penuntasan pembangunan. Maka tahun kemarin kurangin 20%, ini 20%, tinggal 60%. Tahun depan 20% lagi, tinggal 40%. Nah, mulai tahun 2018 dibalikin pelan-pelan sampai nanti 400%. Terus nanti ada lingkar ya, itu hampir berapa puluh lingkar yang mengitari jalan-jalan itu Masjidil Haram, dan juga ada stasiun yang menghubungkan Arafah, Muzdalifah, Mina sampai Mekah. Jadi nanti orang itu nggak perlu jalan kaki, apalagi haji reguler. Kasian tuh Pak, sekarang haji reguler itu kalau dari Mina harus berjalan kurang lebih hampir 11 kilo jalan kaki. Karena nggak ada fasilitas kendaraan mereka. Itu, nah nanti pokoknya besok Pak, nggak ada istilah plus, nggak ada reguler. Bedanya nanti cuma di hotel toh. Kalau sudah toh, kalau lagi prosesi sama, semuanya VIP. Dengan demikian, ini kita motivasi. Jangan cari penyakitnya terus, jangan cari fitnahnya terus. Anehnya yang menggulirkan fitnah ini tokoh-tokoh gitu loh. Mbok ya tokoh itu ngademin jamaah gitu loh. Ngomong yang enak, oh begini loh maksudnya. Jangan sekarang, coba aja berani. Ayo kita demo bareng-bareng. Siapa yang berani demo ke sana ya? Naik pesawat, kalau nggak diizinin memang bisa turun. Muter-muter gasnya habis, itu ceblok. Gitu. Jadi manas-manasin. Ini tokoh nggak kapabel, nggak layak untuk jadi tokoh. Bawaannya tukang provokator. Itu jadi korlap demo bagus. Harusnya seorang tokoh itu ngademin jamaah, ngademin umat supaya nggak panas. Oh nggak bener itu, nggak bener, nggak akan bener. Kasih dalil ilmiahnya, kasih argumennya, jadi mantep gitu. Jadi ini tentang masalah hal-hal yang terkait dengan makam Rasulullah, dan juga masalah kaitannya dengan haji, umroh, dan kurban setelah Id. Nah, untuk Idul Fitri nanti Bapak sekalian, Idul Adha maaf, itu usahakan nanti cari syiarnya yang paling banyak jamaahnya. Dan kalau
menurut pemerintah itu lebih bagus karena lebih menyatukan hati, menyatukan umat. Kemudian di tanah lapang sebelumnya mandi dan jangan makan, dan dipercepat waktunya karena untuk penyembelihan beda dengan Idul Fitri, makan dulu karena tanda untuk buka, dan ditunda supaya memberi kesempatan orang yang belum bayar zakat. Nah, nanti sembelihlah di tempat masing-masing ya, jangan meninggalkan kotoran, jangan meninggalkan sisa, terutama di masjid ya. Karena Rasulullah mengatakan, man akala suman aw basalan fala yaqrabanna musallana, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan deket-deket musola kita. Bawang putih aja baunya kayak gitu, belum sebau kambing 10, nggak boleh, apalagi kambing 20. Saya kira semua sepakat, seandainya ada orang yang makan bawang putih sekaligus 1 kilo dibanding baunya kambing 20, masih bau kambing 20. Itu pun nggak ada Pak ceritanya orang makan bawang merah, bawang putih 1 kilo, kecuali kuda lumping. Nah, maka siapa aja yang kurban di masjid, cari ada lapangannya, dan hindarkan tarik menarik soal tender kambing. Akhirnya pecah pengurus gara-gara itu. Ada beberapa masjid yang pecah kongsi gara-gara rebutan tender kambing. Lumayan, kambing 150, sapi 15. Nah, habis nyembelih pun kotorannya, darahnya dikubur benar-benar. Ya, makanya ide untuk melarang kurban di tempat-tempat sekolah, masjid, itu ide yang cukup bagus, tapi tolong dicamkan harus ada fasilitas penggantinya. Di samping masjid kasih tempat penyembelihan permanen, semua masjid ya. Jangan disuruh ke mana, ke Pulau Gadung, itu namanya bukan syiar, salah ini. Jadi di sekolah dikasih tempat-tempat penyembelihan yang standar begitu, karena ini masalahnya bukan sekedar dagingnya, ini syiarnya ya. Makanya di sini dikasih masjid-masjid itu standar penyembelihan yang bagus ya, bagaimana pembuang drenasinya, kotorannya, sekolah juga begitu. Nah, dari sini insya Allah syiar kena, kebersihan kena, kotoran tidak mengganggu, seperti itu. Ada 10 menit, silakan Pak untuk tanya jawab. Ya, silakan. Mau bertanya, ya. Dalam memperlakukan hewan kurban katanya ada sunahnya untuk membuat hewan itu nyaman. Kemudian ada implementasinya, ya. Di tempat saya akan dimandikan, seolah-olah diberikan perlakuan itu. Kemudian teknik menjatuhkannya juga kemarin sempat divideokan bahwa cara menjatuhkannya itu seperti tidak berbanding juga di apa. Nah, mohon arahkan apakah itu ada sunahnya? Iya. Rasul mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih, maka perlakukan baik-baik sembelihan itu. Tapi ini bukan berarti kita mandikan, kita sampoin, kita kramasi. Itu hulu berlebihan. Karena tidak ada nas satupun ketika Rasul menyampaikan hadis ini, nggak mungkin sahabat nggak paham, nggak mungkin sahabat nggak melakukan. Dan pada saat itu cuci-mencuci juga sudah berlaku. Kalau nggak ada sabun pun ada budaya menggunakan idkhir, yaitu salah satu rumput wangi yang digunakan oleh orang Arab pengganti deterjen. Sangat bagus. Nggak ada satupun kambing yang dimandikan pakai idkhir itu. Oleh karena itu, kalau memperlakukan secara baik sampai dimandikan, bahkan ada yang dikasih mori, bahkan sebelum disembelih dikasih kaca, suruh ngaca, terang. Enggak, ini berlebihan. Ada di Bogor itu sebelum mandi dikacain. Tuh, kambing ini ngantuk nggak? Gitu. Pokoknya ya. Ini nggak benar. Apalagi adik-adik sekalian, diperlakukan secara berlebihan, umpamanya ya, tidurnya ya dibawa ke kamar, kasih kasur, ini berlebihan ya. Makan sebelum penyembelihan 10 hari, kasih minum susu ya, kasih makan spaghetti. Giliran hari hanya mencet
nanti rusak semua kambing. Jadi, perlakuan baik ini artinya ketika gorok terutama pakai, makanya Rasul ketika mau nyembelih, ya Aisyah ishhidil mudya, asahlah itu pisau. Kemudian jangan dipamer-pamerin temennya, ya, sini kayak gitu kan, dioprok-oprok, temannya diundang semua, nih lo bakal begini ya, lihat ya, gitu, jangan, ini namanya menyakitin, ya, makanya kalau bisa jangan ditunjukkan kepada teman yang lainnya. Terus yang tajam sekali gorok, ya, naik ke atas sudah putus itu. Kayak ISIS nyembelih wartawan Amerika, itu kan jangan begitu, itu ya, masya Allah, kejam banget, ya, udah selesai, gitu. Dan caranya didungakin karena supaya keras, kalau keras pasti cepat ini. Dan kenapa sembelih di area sini? Karena memang ini area urat-urat tempat untuk mudahnya meninggal dunia, gitu kan, gitu. Kenapa penyembelihan tidak dikeprok kepalanya, apalagi pantatnya dikepukin, ya nggak mati-mati karena di sini, gitu. Terus kemudian kalau unta di tengkuknya ditusuk, biasanya pisau unta itu bermata dua itu ya. Kalau unta khusus, jadi unta itu disembelih dalam keadaan kaki 3, maksudnya kakinya ditali 1. Kemudian ditusuk, seret-seret begini, nanti setelah itu jatuh. Kadang-kadang Badui nalinya nggak kuat, akhirnya apa? Tusuk, talinya lepas, lari. Itu banyak yang di tempat penyembelihan unta lari-lari itu udah disembelih, lari. Tapi ya mati juga, tapi kan kemana-mana nggak ketahuan. Itu sampai dikejar mobil sampai itu ada itu. Karena cuma di sini seret-seret, karena memang dia darahnya di sini. Ya nggak disembelih di dekat kepalanya, nggak mati-mati itu Pak. Kalau disembelih di kepalanya itu 2 hari masih hidup begini terus. Karena itu bukan tempat urat ini. Yang urat paling sensitif itu di dekat dadanya itu. Makanya fasolli li rabbika wanhar, maksudnya nahar itu sembelih dekat dada. Nahar itu aslinya dada. Sehingga kenapa ada sebagian orang ulama yang menafsiri fasolli, sholatlah, letakkan tanganmu di dada. Jadi begini sholatnya. Ada sebagian orang sholat begini. Allahu Akbar. Ya. Sholatlah, letakkan tanganmu di dada. Ini tapi lemah sekali. Ya. Kayak orang kedinginan jadi. Ada yang begini, ada yang lebih begini. Ini nggak benar. Ya. Ada lagi yang tanya, silakan. Jadi sama ya, kepala korbannya dijual. Ini tentang penjualan kulit kepala. Pak, kenapa kita pengurban, ya, maksudnya pengurban itu dilarang jual atau memberikan upah penjaga? Karena masalahnya kurban itu kan bentuk pemberian hadiah berupa hewan, kambing, sapi atau unta kepada Allah. Sementara kalau kita jual kulitnya berarti di sini ada yang masih kita miliki. Sebagian dari kurban itu umpamanya kulitnya, berarti kita kurban tanpa kulit. Itu nanti kalau di Siratal Mustaqim kedinginan antar itu nggak ada jaket. Di sinilah rahasianya. Jadi jual beli itu kan pemindahan kepemilikan, berarti ini masih saya miliki, milik saya. Berarti Anda menyerahkan kurban ini belum utuh kepada Allah, makanya dilarang jual. Karena ketika Anda jual berarti masih Anda miliki, dan ketika Anda miliki Anda menyerahkan kepada Allah yang nggak utuh. Mengupah juga kan sama. Mengupah adalah memberikan sesuatu dari kepemilikan kepada orang, miliknya dia dikasih orang lain. Sementara ini udah milik Allah. Nggak benar dan nggak patut, nggak berhak Anda ngambil bagian dari yang sudah milik Allah itu kamu kasih ke orang lain. Kalau antum mau ngasih dari harta antum, makanya dianjurkan ngupah pakai uang sendiri. Ketika sekarang Anda upahkan tuh kepalanya, berarti Anda korban tanpa kepala. Coba kalau datang di akhirat kambing bapak tanpa kepala. Nah itu
Dari sini masalahnya. Nah, yang jadi masalah kalau orang lain yang dikasih kulit, kalau orang lain yang dikasih kepala, boleh nggak jual? Silakan. Mau dimakan silakan. Apa yang mau kulit mau makan? Enggak, wah Pak, saya nggak mungkin makan kulit Pak. Ya silakan diberikan ke orang. Yang penting jangan dibikin wayang kulit. Atau wah Pak, kayaknya saya jual, silakan. Karena di tangan Anda ini bukan hewan kurban lagi, tapi kulit bekas hewan kurban yang sudah dikasih ke antum. Kiasnya sama aja seperti gini loh Pak, harta zakat. Bapak ketika nenteng beras zakat, mau dibayarin nggak boleh dijual. Ini harta zakat. Tapi kalau sekarang sudah dikasihkan si miskin, boleh nggak dimasak? Boleh nggak dikasih ke orang lain? Kasih tengah maknya dijual termasuk? Terserah, karena ini sudah bukan beras zakat lagi. Beras zakat kan ketika di tangan muzakinya. Ini juga begitu. Yang dilarang adalah yang punya korban. Nah kalau sekarang pengurus sudah dikasih wewenang atau dikasih mandat untuk silakan Pak, terserah Bapak kulit mau makan. Kurang aja loh, pegang kulit. Enggak Pak, maksud saya baik Pak. Silakan mau ambil apa terserah Pak. Oh ya, terserah buat pengurus. Bisa saja saya jual lagi berupa kambing lagi, disembelih lagi, tapi bukan kambing kurban lagi, makan biasa. Terserah. Itu. Ini soal masalah kaitan jual beli kambing kulit kurban. Caranya kasih ke orang dulu, jangan yang jual, yang punya terus duitnya diambil disakuin. Berarti Anda sekarang masih belum utuh ngasih kepada Allah. Ada lagi yang tanya? Satu lagi. Silahkan Pak. Cukup. Insyaallah kita akhiri demikian saja. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.